Terungkapnya kelompok penikmat dan pemangsa seksual anak lewat media sosial membuka mata kita bahwa predator seksual anak masih berkeliaran. Mereka memanfaatkan media sosial untuk berbagi informasi, foto, bahkan video anak-anak hanya untuk memuaskan hasrat menyimpang mereka. Tidak sedikit dari para pelaku ini yang kemudian memangsa korbannya di dunia nyata. Banyak sudah korban berjatuhan. Lalu seperti apa sepak terjang para predator ini menjaring korban mereka di dunia online? Dan bagaimana cara mencegah para predator ini masuk dalam ruang digital anak-anak? Inilah News Story Insight. Para predator anak yang mencari mangsa lewat dunia maya masih saja banyak berkeliaran. Aksi nyata mereka belum lama ini terungkap aparat kepolisian. Ada 5 tersangka yang berhasil ditangkap Polda Metro Jaya. Kelima pelaku ini melakukan kejahatan pornografi anak secara online melalui akun grup Facebook official Loli Candies Group yang saat ini telah memiliki anggota sebanyak 7.479 orang. Para pelaku mengunggah dan memamerkan konten pornografi dalam bentuk foto-foto anak di bawah umur dalam akun yang dibuat sejak September 2014. Di dalam grup ini, para member saling komunikasi, sharing, dan mengunggah foto serta video pornografi dengan objek anak usia antara 2 hingga 10 tahun. 2 dari 5 tersangka itu juga diduga melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah korbannya. Di antara korban bahkan ada yang merupakan keluarga dan orang terdekat mereka. Akun Loli Candies Group ini saat ini sudah diblokir. Akan tetapi, kepolisian menduga masih ada grup-grup sejenis yang masih aktif yang menyasar anak-anak sebagai korbannya. Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini telah memblokir lebih dari 700.000 situs dengan konten membahayakan. 90% diantaranya adalah konten pornografi, termasuk pornografi anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menempatkan kasus pornografi anak sebagai aduan terbesar nomor 3. Kasus pornografi dan kekerasan seksual pada anak yang semakin meningkat membuat Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Anak di lingkungan masing-masing. Ya, sebetulnya juga kita harus ingat pada salah satu pasal di Undang-Undang Perlindungan Anak ada dengan tegas dinyatakan siapapun yang mengetahui ada kekerasan terhadap anak, dia diam saja, tidak berusaha melapor, maka juga akan terkena sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara. Nah itu mohon disosialisasikan juga. Jadi orang tua yang tahu ada kekerasan hanya demi gengsi keluarga, takut aib dan sebagainya, ini juga tidak akan menyelesaikan dan akan membuat para pelaku ini jauh lebih ketagihan dan akan terus mencari korban-korban yang lain. Dan supaya pelaku juga segera ditindak dengan tegas. Itulah juga pentingnya seksi atau satgas perlindungan anak di setiap RT atau RW. Mau satgas perlindungan anak, mau satgas sahabat anak atau apapun juga. Namun penindakan tegas aparat hukum tidak akan berhasil jika tidak ada peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual pada anak. Ya, kita semua salah, kita semua lengah. Artinya seperti kata bijak bahwa suatu tindak kejahatan bukan hanya niat jahat pelakunya, tapi juga karena adanya kesempatan. Tanpa sadar mungkin para orang tua, masyarakat tidak peduli, abai, sehingga membuka celah yang sangat lebar untuk para pelaku, untuk para predator seksual ini melakukan niat jahatnya ini. Setiap ada peluang dilakukan dan sebagainya. Jadi prinsipnya melindungi anak juga memerlukan orang sekampung. Bukan hanya orang tua saja, orang tua mungkin ada keterbatasan, mungkin sibuk, mungkin tidak tahu. Tapi kiri kanan tetangga itu perlu bersama-sama. Jaringan predator anak kini merambah dunia digital, beranggotakan lebih dari 7.000 orang. Para pelaku ini memanfaatkan kemudahan akses internet untuk mengincar anak-anak. Bagaimana para predator ini menjerat anak-anak dalam jaringan pornografi online? NSI berhasil mewawancarai pelaku predator anak online yang kini ditahan oleh kepolisian. Jadi nama kamu Ilu? Iya. Iya. Ilu, kamu tahu kamu
tersangka kasus apa? Saya tersangka kasus ITE pornografi. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Saya tahu, saya salah. Saya tanya pribadi kamu, apa yang kamu dapat dari kepuasan apa? Rasa apa yang kamu dapat dari ngelihat video anak-anak kecil yang dilecehkan secara seksual? Sebenarnya sih kasihan juga, Pak. Kalau kasihan tapi masih jadi admin, kalau kasihan tapi masih ngelihat, masih terima orang-orang yang nikmatin grup video. Kan grup itu nggak selalu tentang anak kecil. Grup itu Jadi banyak kan yang kamu lihat dewasa aja. yang dewasa. Dewasa ada gitu. Tapi kamu suka lihat video anak kecil? Suka, nggak terlalu suka juga sih. Saya lebih suka yang dewasa. Kamu tahu kan kemudian tide gitu misalnya tulis ini untuk siapa dan siapa, ditujukan untuk Wawa, ditujukan untuk kamu, kemudian ada anak kecil. Saya udah lihat loh videonya kayak apa. Sebenarnya dia itu hanya pamer aja sih sebenarnya. Pamer? Iya. Apa yang mau dipamerin menurut kamu? Menurut saya dia hanya pamer, dia merasakan aku bisa. Kenapa kamu gak bisa? Ya mungkin semacam itulah. Aku bisa gini gitu. Apa yang mau kamu pamerin? Ya enggak. Cuman dia yang mau pamerin. Iya, dia yang pamerin. Tapi kan tugas kamu sebagai admin harus memenuhi ini dong, memenuhi permintaan dari member-member yang lain dong. Oh enggak, Bu. Soalnya grup itu hanya sharing, bukan admin hanya memenuhi member. Jadi, coba saya ulang. Jadi, member meminta ke kamu nggak untuk share video atau foto? Pernah meminta, member ada. Cuma saya gak dikasih. Karena saya juga gak ada, gitu. Kamu nggak ada? Iya. Kan kamu admin, bisa masuk ke folder atau tempat penyimpanan dari video-video itu? Enggak. Enggak. Mbak, ngerti gak grup Facebook itu kayak gimana? Kamu ngerti nggak kalau kamu itu jadi admin dari grup pedofil? Kamu ngerti nggak? Ya, saya ngerti. Cuma grup itu bukan khusus pedofil doang sih, Pak. Kita main ke rumah, ya kadang saya peluk gitu, tapi nggak sampai yang gak ada niatan ya sebagai kayak kakak ke adiknya gitu, Mbak. Masa?